Halo semua, aku Mas Priai, selamat datang di YouTube channelku. Ya, bicara tentang pola hidup manusia, kita sebagai makhluk yang diciptakan mempunyai rasa akan ketertarikan melalui visual mata, pastilah kebanyakan dari kita menilai dari penampilan dengan awalnya. Badan, tubuh yang ideal adalah harapan setiap dari kita, menurutku ya. Tapi apa dikata, setiap dari kita itu memiliki perbedaan di dalamnya. Nggak bisa semuanya disamakan menurutku. Aku Mas Priai ya ingin menceritakan kisahku, perubahan dalam hidupku, semoga bermanfaat bagi kita semua. Inilah kisahku. Ya, inilah kisahku yang merubah sudut pandang orang-orang yang di sekitarku dan membuka mereka bahwa jangan meremehkan orang dari penampilan. Kalau orang itu bangkit, kita akan malu dengan sendirinya kalau kita mencemooh, mencaci maki dan segala macam lah ya. Sifat-sifat negatif yang kita lontarkan kepada orang tersebut. Inilah tips dariku yang merubah gaya hidupku dengan olahraga. Ya, sedikit cerita. Terlahir dengan kondisi yang banyak penyakit. Dulu aku waktu kecil tuh sakit-sakitan, bahkan orang tua aku tuh sudah ikhlas akan kepergianku. Ya bahasanya ikhlas kalau aku mati gitu ya, kalau aku meninggal. Ya dari kecil dihujat sebagai anak yang penyakitan, nakal. Aku nakal dulu nakal sih. Dan embel-embelnya seperti kurus, hitam, dan lain-lain. Dan aku menyikapinya dengan tenang, juga sering merasa kesal, sembari tersenyum. Soalnya kita nggak bisa ngelawan, emang kita keadaannya kayak gitu. Dulu badanku kurus dari kecil hingga semester 4 jenjang kuliah, aku kurus. Semua berubah ketika aku mendapat kata-kata yang sangat menusukku ya. Sakit itu kata-katanya. Ya walaupun kata-kata itu datang sewaktu aku reuni bukber SMP. Kata-katanya gini, kok dari dulu nggak berubah, tetap kurus, sambil ketawa, ha gitu. Awalnya aku anggap biasa, semuanya juga awalnya aku anggap biasa. Orang melontarkan dengan aku tuh dengan ciri-ciri fisikku seperti ini, aku selalu anggap biasa. Seperti kata orang yang sering menghujat aku ya, bahasanya kata-kata yang gitulah, hitam, kurus, jelek lah gitu. Yaitu perspektif orang untuk kita. Terus kata-kata itu muncul lagi waktu awal pandemi. Ya tahu kan kita pandemi gimana. Pandemi itu merusak mental parah. Merusak mentalnya gini, belajar nggak karuan. Aku anak FK, Fakultas Kedokteran, sekarang lagi koas. Munculnya video ini mungkin nanti aku sedang koas, semoga kelanjutannya aku akan mendapatkan gelar dokter. Belajar nggak karuan, tahu kan anak FK gimana belajarnya? Ya belajar nggak karuan, bawaannya makan tidur, kehidupan nggak stabil ya. Kehidupan nggak stabil dalam artian ya aku bangun tidur, makan, belajar yang nggak karuan, ya kayak gitu awal-awal pandemi. Badanku jadi gemuk, ya gini kelihatannya awal gemuk tuh ya seperti ini, gemuk banget tiba-tiba. Yang awalnya aku 55 berubah menjadi 65, itu gemuk parah. Ketika aku mengingat kata-kata itu, aku langsung berpikir, apa aku sekalian aja ya badanku yang udah gede kayak ini, karena udah terlanjur gemuk ya. Ya akhirnya aku nge-gym dengan modal berani nanya-nanya sama member yang lain dan nonton YouTube. Karena pandangan orang yang salah, ini pandangan yang salah. Dulu aku memiliki pandangan yang salah. Nah, ini pandangan yang salah. Harus gede dulu baru nge-gym, itu salah. Menurutku lebih baik kita dari kecil, badan kecil baru nge-gym. Berkembangnya enak, untuk bulking enak, untuk bentuk badan ya. Kalau udah gede, banyak lemaknya, capek kita harus nahan makanan segala macam. Tapi aku dulu makan sih. Makanku sembarangan. Yang penting badan gede aku nge-gym, badan gede nge-gym. Karena berpikirnya nggak apa-apa kita makan sembarangan, intinya olahraga dulu. Step pertama kalau ingin keluar olahraga itu dulu sih menurutku. Kebanyakan menurutku ini. Aku nge-gym 2 tahun hingga video ini di-upload dengan gak konsisten. Ya aku anak FK jelas gak konsistennya, tapi ada juga anak FK yang konsisten, tapi aku gak bisa konsisten karena aku banyak kegiatan dan sekarang lagi koas. Pasti lebih susah untuk manage waktu kalau harus aku untuk olahraga atau nge-gym. Sekarang aku mencoba untuk memanage waktu itu tersebut. Nggak konsistennya paling jedanya liburnya aku atau recovery-nya lama banget ya, 1-8 minggu atau 2 bulan, paling lama 2 bulan aku recovery. Bukan recovery, berhenti karena sibuk. Dan akhirnya terbentuklah badanku yang dari ini menjadi ini gitu.
perjuangan membentuk badan itu nggak mudah. 2 tahun aku tuh belum ada apa-apanya karena nggak konsisten. Pola makan, tidur, latihan rasanya kayak susah banget gitu dijalani. Karena emang dari awal cuma kenal olahraga tuh ya futsal, bola, gitu aja olahragaku. Tips dariku yang sudah menjalani hal tersebut ya, bagi temen yang gundah gulana pengen berubah karena hujatan sosial, hujatan dari sekitar, ini tipsnya. Pertama, cari motivasi. Apa motivasinya? Kalau motivasiku ya kata-kata yang menjelekkanku tadi, kurus, dekil lah segala macem. Dari situ, dari kurus ya, dari kurus dikatain kurus, hitam, ya nggak tahu ya ini efek nggak. Kalau aku ngefek dari kurus, kita mencoba olahraga, nanti efeknya tuh kita akan berhealthy atau memiliki hygiene tersendiri atau perubahan hygiene dalam hidup. Ya aku dulu karena aku kurus, jadi aku nggak ngurus badan. Ya akhirnya aku mencoba untuk merubah badan, merubah penampilan dari kata-kata tersebut. Cari motivasi. Kalau aku dijelekin, kau kurus kau jelek lah, gitulah ini ya. Motivasi. Terserah teman-teman mau motivasinya apa. Motivasinya mau terlihat bagus badannya, terlihat ganteng badannya, terlihat cantik badannya, nggak apa-apa. Intinya cari motivasi dulu. Kedua, bikin mindset konsisten. Udah cari motivasi, bikin mindsetnya konsisten. Kalau emang kita ingin merubah sesuatu, motivasinya apa, mindsetnya berubah jadi konsisten. Contoh, kalau emang mindsetnya kalau pengen dengan cara olahraga, mindsetin konsisten. Oke, mindsetnya konsisten dulu. Ketiga, jalanin dengan pesimis merubah gaya hidup. Gak apa-apa kita pesimis untuk merubah gaya hidup, tapi intinya konsisten. Gini ya, dalam artian, ya yang penting aku nge-gym lah, yang penting aku olahraga. Nah itu, yang penting aku olahraga, yang penting aku nge-gym. Gak apa-apa pesimis. Kita bayangin Om Deddy Corbuzier badannya gede kayak gitu, gak pesimis. Ya gak apa-apa, yang penting kita nge-gym. Aku dapat motivasi dari TikTok. Terserah orang mau ngomong apa, udah 2 tahun nge-gym, 3 tahun nge-gym segala macam, kita bakal cicil terus untuk merubah bentuk badan tersebut. Yang keempat, ubah pesimis itu menjadi yang penting sehat. Nah gini, aku sekarang lagi di fase ini sih, mau ke fase tips yang terakhir. Fase tips yang keempat, ubah pesimis tadi yang ya adalah kita nge-gym aja tapi konsisten, nge-gym aja dan akhirnya berubah. Nggak apa-apa belum membentuk badan, asalkan kita nge-gym, olahraga, yang penting sehat. Masuk ke tips 5. Aku mau mencoba untuk tips 5 karena aku sekarang lagi challenge yang ada di Indo Home Production yang kolaborasi sama Rimba Life. Ya semoga aja sponsornya masuk ya. Dari yang ubah pesimis menjadi yang penting sehat, olahraga yang penting sehat lah, terserah bodo amat badanku berubah apa enggak. Terus masuk ke 5, tips yang kelima, dari yang sehat menjadi biar badannya bagus. Olahraga kita sehat, ya akhirnya berubah menjadi badannya bagus. Nah ini aku sedang ikut challenge, semoga badanku akan bagus nanti di masa depan. Karena aku pengen ya bener ya, kayak Om Ade Rai sama Om Deddy Corbuzier ya, aku pengennya dengan umur mereka yang segitu badannya masih terlihat bagus. Ya dari situ aku merubah hidupku lah. Walaupun sekarang belum sebagus itu, tapi aku udah merubah gaya hidup ya. Teman-teman yang meremehkanku dulu dengan badan yang gak ideal, akhirnya ya kebanyakan dari mereka menanyakan tips-tips makan, olahraga. Makannya apa, olahraganya apa, suplemennya apa. Pada akhirnya kita men-savage mereka dengan kata-kata mereka sendiri. Malu lah ya biasa ya. Ya saranku, kalau memang kehidupanmu atau kehidupan teman-teman adalah kenikmatan teman-teman, dalam artian kayak gini, aku obes, aku kurus, ini hidupku dan aku menikmatinya ya, itu terserah teman-teman, terserah kalian. Dan kalau bisa pertahankan prinsip tersebut, karena mulut mereka bukan tolak ukur kebahagiaan kita. Ya mulut netizen itu bukan tolak ukur kebahagiaan kita. Kebanyakan dari kita menganggap mulut mereka yang mencaci maki kita itu cuma sebagai alat apresiasi, padahal itu nggak penting. Yang penting adalah kita kebahagiaan dengan kehidupan kita sendiri. Wajar dong kalau kita dipuji, ya wajar lah. Tapi untuk menikmati hidup kita sendiri itu nggak butuh pujian. Mungkin ada orang-orang yang butuh pujian supaya hidupnya bangga, tapi ya emang kalau misalkan teman-teman butuhnya yang penting nyaman dengan kehidupan teman-teman, ya mohon jalanin aja sebagaimana
teman-teman merasa bangga ya. Tapi kalau emang kita nggak terpengaruh dengan omongan orang lain, ya please pertahanin itu, karena itu pilihanmu dan itu adalah kehidupanmu, dan jangan diganggu-gugat lah kehidupanmu dengan omongan orang lain. Kebahagiaanmu, kebahagiaan orang lain itu ya bukan kebahagiaan kita. Tapi aku mungkin orang yang tipe menerima mulut-mulut kasar itu, dan aku berusaha membuktikannya. Dan mungkin lebih tepatnya aku bersyukur ya kalau misal hujatan, makian seperti itu nggak ada yang terlempar ke aku nggak bisa berubah seperti sekarang. Ya terima kasih untuk teman-teman yang dulu menghujatku, atau misalkan teman-teman yang memandang orang dari sebelah mata. Nah itu aku nggak suka, karena berkat kalian ya aku berubah jadi seperti ini. Yang awalnya aku tidak layak untuk dipandang, sekarang ya aku mencoba kalau misalkan orang yang mendapatkan motivasinya akan berubah secara total gitu. Ya teman-teman, ini adalah awal videoku. Aku ingin membangun channelku ini, ya mohon dukungannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan aktifkan loncengnya kalau dibutuhkan. Ya terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Maaf kalau aku ada salah kata. Semoga kita sehat-sehat selalu. Terima kasih. Dadah.